Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita akan kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, beri kuasa bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, Tuhan memegang tangan kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 23. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam firman ini Tuhan berkata, Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, pernahkah Anda memandang kedua tangan saudara? Jika jarang atau bahkan tidak pernah Anda melakukannya, maka mungkin ini saatnya Anda untuk mengambil waktu sejenak, untuk memperhatikan kedua telapak tangan saudara. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, bagi saya pribadi telapak tangan itu begitu berharga. Bagi saya pribadi telapak tangan begitu berharga. Tentu banyak hal yang tangan tersebut telah lakukan bagi kita. Bagi saudara-saudari, bagi saya juga. Tangan mampu membelai rambut, namun juga mampu menyakiti. Tangan juga bisa memberkati. Tangan juga bisa merampas. Kita makan menggunakan tangan. Kita bekerja juga menggunakan tangan. Apa yang perlu kita lakukan? Hanya mempersatukan mereka. Saling melipat, saling mengikat, lalu berlutut dan berdoa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah doa. Saudara-saudara kasih Tuhan, tangan melakukan banyak hal dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Namun pernahkah kita bertanya, apa yang tangan kita bisa lakukan setelah kita meninggal nanti? Tentu setelah kita meninggal, tangan kita tidak ada berguna lagi. Di dalam kitab Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Ayat 4, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan,
Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bencana dari tanah liat. Dan Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Kita akan melihat apa yang dikerjakan tukang periuk dalam membuat sebuah bencana dari tanah liat. Melalui proses ini, kita akan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Proses pembuatan sebuah bencana secara garis besar dengan langkah pertama adalah proses ditujukan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari tanah liat. Gelembung udara yang tersisa dapat menuai pada saat tanah liat dipanaskan atau dibakar, sehingga dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan keretakan pada bentuk. Proses dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat atau jika dengan mesin modern, tanah liat akan dipres supaya gelembung udaranya itu keluar, dan hal inilah yang ingin dihendaki oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dan hal inilah yang dihendaki Tuhan dalam hidup kita. Banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Kekosongan inilah yang mengganggu setiap langkah hidup kita, membuat kita tidak fokus untuk melakukan firman Tuhan. Melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung kekosongan. Segala hal yang tidak berkenan, itu gelembung-gelembung itu sakit hati, amarah, dendam, akal pahit, kekecewaan, ketakutan, iri hati, kesombongan, dan lain-lainnya. Dibersihkan melalui keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Supaya gelombang itu keluar semuanya. Supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan hendaki. Langkah kedua, proses ini dilakukan dengan menaruh tanah liat pada roda, meja bundaran. Membuat tanah liat itu menjadi senter pada roda meja putaran. Meja akan diputar demikian. Meja akan diputar sedemikian rupa dan tanah liat juga akan dibentuk. Dengan cara ini tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginannya. Tuhan akan mengizinkan kita memasuki suatu kondisi yang membuat kita menjadi fokus kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan sendiri. Hal ini membuat kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Melalui kondisi ini pola pikir kita akan diubah sehingga kita dapat mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan akan dibukakan bagi kita sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita. Dengan begitu hidup kita akan menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan langkah ketiga adalah proses ini dilakukan untuk menambahkan bagian pegangan atau hiasan lainnya. Bagaikan tambahan tersebut seperti pegangan keras yang akan ditempelkan kepada bodi utama sehingga menjadi satu. Setelah itu disambungkan, akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya dan aman. Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta-talenta kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan lebih lagi bagi kita, sehingga kita dapat berfungsi lebih baik lagi dan membawa berkat bagi banyak orang. Kemampuan ini merupakan suatu hadiah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari sok-sok yang tidak pernah punya kemampuan diubah menjadi sok-sok yang berguna bagi banyak orang. Semakin banyak proses, semakin dalam proses ini, semakin bagus, semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita.
Langkah keempat adalah proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses dilakukan dengan membiarkan bencana pada suhu ruangan selama 1 hari dan lebih dari 1 minggu. Tergantung ukuran dan bentuknya. Melalui proses inilah kita akan merasa seakan-akan dibiarkan, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup kita akan terasa kering dan tawar. Tetapi melalui proses ini Tuhan mengajar kita untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tuhan akan mengajar kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Langkah kelima, setelah itu dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberikan kekuatan sebelum proses berikutnya. Setelah itu kita akan memasuki proses pemanasan. Tuhan akan mengizinkan kondisi dan membuat kita tergesek satu sama lain. Bahkan dengan orang-orang yang terdekat. Proses ini membuat kita semakin kuat dan tangguh. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Jika kita dapat melalui proses ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh sehingga kita bisa menghadapi berbagai masalah yang lebih besar. Langkah yang keenam, proses berikut adalah pendinginan bencana. Sebelum masuk ke proses berikutnya, proses ini memerlukan waktu beberapa hari. Setelah itu kita akan dibawa lagi masuk ke dalam proses pendinginan, di mana kita akan kembali merasa sendirian. Kondisi ini akan mempersiapkan kita untuk memasuki tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Melalui keadaan ini, iman kita juga semakin dipertebarkan karena ujian-ujian yang akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup. Membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Langkah ketujuh adalah proses berikutnya adalah menambahkan bahan yang membuat bencana terlihat berkilau. Setelah itu bencana dipanaskan kembali pada suhu di atas 1000 derajat. Bahkan lebih panas dari sebelumnya. Untuk memberikan hasil sempurna pada proses terakhir ini. Melalui proses ini Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Kita akan dibawa kembali dalam suatu kondisi yang memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikannya. Tanggung jawab akan semakin besar, membuat terpaan badai yang semakin kuat juga. Tetapi semakin panas kondisi yang kita hadapi, ini akan membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Karakter kita semakin bercahaya dan hidup kita semakin menjadi terang bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kita akan menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Bencana yang dibentuk oleh tukang periuk yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum. Jika dia membentuk tanah liat menjadi sebuah pot, maka pot itu tersebut digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk tanah liat menjadi sebuah panjang keramik, maka panjang keramik itu akan dipergunakan untuk memperindahkan ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan tujuan tertentu. Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan tertentu membentuk hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudara kasih Tuhan, kita pasti tahu bahwa seperti burung rajawari yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Demikian Tuhan menghendaki semua umatnya tetap kuat dan tenang meskipun mengalami badai hidup.
Mengapa? Sebab kekuatan dan ketenangan kita akan menghindari kita dari keputus yang salah dan tergesa-gesa. Namun hal ini nampaknya tidak mudah dipahami oleh sebagian orang percaya. Apalagi ketika persoalan sudah mendesak, namun solusinya belum ada. Sementara di sisi lain mereka melihat orang-orang yang tidak percaya hidupnya makmur tanpa masalah. Di titik inilah banyak anak Tuhan yang gagal bertahan sehingga hidupnya menjadi labil dan mudah tergerincir. Salah satu penyebab terbesar dari banyak persoalan yang dihadapi manusia adalah soal keterbatasan uang yang dimiliki. Ada dua kondisi umumnya terjadi. Pertama, pendapatan tiba-tiba berkurang, penghasilan yang dipotong, dan mungkin juga tiba-tiba usahanya sepi, usahanya bangkrut. Yang kedua, besarnya pasak daripada tiang. Suatu kondisi di mana kebutuhan hidup menjadi sangat besar, sementara pendapatan tidak bertambah, tidak mempunyai tabungan yang cukup. Nah, saudara kasih Tuhan, bisa juga ketika ada anggota keluarga yang harus dilawat di rumah sakit. Ketika tiba-tiba juga biaya sekolah yang belum kita mampu membayar. Kuliah anak-anak naik dan tidak mampu kita membayarnya. Ketika juga tiba-tiba rumah yang kita tinggal itu harus perbaiki karena rusak dan bocor. Ketika mengalami kondisi-kondisi seperti ini, hampir semua orang bisa dibuat tertekan dan stres. Termasuk orang percaya. Disinilah kita membutuhkan kestabilan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti seorang anak, walaupun dia sudah bisa berjalan sendiri, namun sesungguhnya ia masih memerlukan tuntunan dari orang tuanya. Demikian kita, di saat kita merasa mampu berjalan dengan kekuatan sendiri, terkadang kita disitulah Tuhan melatih, memproses kita apakah kita mau berusaha untuk memegang tangan Tuhan atau tidak. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam berbagai pergumulan hidup, termasuk yang disebabkan oleh persoalan keuangan, marilah kita datang menghampiri Tuhan, memegang tangan Tuhan. Seperti yang khotbah saya minggu lalu, Matius 11 ayat 28. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Peganglah tangan Tuhan, berbicara tentang kualitas percaya yang mutlak hanya kepada Tuhan. Seperti ketika kita jatuh, kita mengharapkan ada orang menolong kita. Saat orang itu mengulurkan tangannya, tentu kita akan memegang tangan yang terulur karena kita percaya dia mampu menolong. Sama seperti Petrus yang minta pertolongan Tuhan Yesus pada saat ia mulai tenggelam karena merasa takut. Padahal sebelumnya ia bisa berjalan di atas air juga seperti Yesus. Untuk itulah apapun pergumulan dan beban hidupmu, jangan takut. Saudara harus berani memegang tangan Tuhan atau memiliki kualitas percaya yang mutlak kepada Tuhan. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Saudara kasih Tuhan. Untuk itulah apapun pergumulan, beban hidup saudara, jangan takut. Saudara harus berani memegang tangan Tuhan. Memiliki kualitas yang percaya dan mutlak kepada Tuhan. Iman harus tebal semakin kuat. Jangan bimbang sedikit pun. Karena Tuhan akan selalu ulurkan tangannya untuk menolong saudara. Saudara kasih Tuhan, seperti apa yang dicatat oleh firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, yang melalui proses apapun, seperti murid-murid Petrus juga, mereka tahu Tuhan yang mengasihi mereka. Mereka tahu Tuhan selalu menjaga mereka. Ketika mereka mencoba melakukan kekuatan sendiri, mereka akan jatuh. Ketika mereka jatuh, mereka kembali untuk mengulurkan tangannya, meminta Tuhan untuk memegang mereka. Nah saudara kasih Tuhan, kita hidup itu
Jangan selalu sombong, bisa berjalan sendiri. Jangan merasa pintar, bisa melakukan semua sendiri. Saudara, dalam hidup ini semua dalam proses. Kadang-kadang hidupnya sukacita, kadang-kadang duka cita. Kadang-kadang diberkati, kadang-kadang terpuruk. Marilah kita belajar untuk terus memegang tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang membawa kita jalan. Tuhan tahu dalam segala persoalan dalam hidup itu. Tuhan tahu segala masalah yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan selalu ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Oleh tangan Tuhan yang memegang kita. Sampai hari ini kami ada semua karena perlindungan Tuhan. Walaupun dalam kondisi keadaan sekarang ini yang sangat membuat kita penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, Tuhan yang akan menolong kita. Janganlah takut, serahkan semua kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Akuilah dia segala akumu, maka Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Dalam proses seperti memproses tanah liat, supaya gelembung-gelembung di dalam hati kita, ketakutan, kegelisahan kita, kekhawatiran kita, kekecewaan kita, kekosongan kita, Tuhan yang akan mengambil semuanya, sehingga Tuhan memberikan kita iman yang kuat dan penuh percaya. Dan Tuhan akan mengindahkan kita pada semuanya pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang menyertai kami, kekuatan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kami percaya dalam hidup ini Tuhan yang memegang tangan kita. Saudara lihat kedua tanganmu lah yang akan melakukan segala sesuatu. Melakukan yang baik maupun melakukan yang buruk. Melakukan pekerjaan dan juga mengasihi orang dengan kedua tanganmu. Begitu juga tangan Tuhan yang akan memegang kita. Kita bisa memegang, kita bisa bekerja dengan dua tangan. Tangan Tuhan juga akan memegang kita dengan segala dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang membentuk kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka semua yang Tuhan bentuk pada kita, semua pasti akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.